Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama ada di tempat ini untuk beribadah, memuji Tuhan bersama-sama. Dan tadi sudah diajak oleh kelompok pemuritan Bethlehem ya untuk pemuritan ya. Saya pikir Bapak Ibu tidak akan tahu yang apa itu, ayo 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 itu ya. Tapi saya mendengar senyum dan tertawa Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu juga ngikutin sosial media ya. Ayo, ayo, ayo gitu ya. Saya berharap itu enggak hanya gerakan saja tapi bisa dilakukan ya. Setelah beribadah kita bisa masuk dalam kelompok pemuritan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surat Roma. Mungkin dari Ibu Bapak ada yang ingat minggu lalu kita sampai di Roma pasal yang keberapa? Kalau sekarang Roma 8 biasanya minggu lalu Roma 7, betul? Enggak ya, kemarin Roma pasal yang ke-6, ya sekarang Roma pasal ke-8, memang saya sengaja untuk melompat ya, karena sebenarnya tidak akan cukup ya dalam 3 bulan untuk membahas surat Roma secara utuh ya, pasti ada bagian-bagian yang nanti saya tidak akan bahas. Nah, oleh sebab itu saya di awal ingin memberi penjelasan dulu supaya kita bisa memahami Roma pasal ke-8. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk melihat apa yang terjadi di Roma pasal yang ke-7. Slide-nya bisa dilanjutkan. Kita baca dulu teksnya di dalam Roma 8 ayat 1 sampai yang ke-4 Bapak Ibu semuanya. Memang nanti saya akan membahas sampai ayat ke-17, tetapi di bagian pertama ini saya mengajak untuk kita melihat dari 4 ayat pertama. Jadi sudah ada di slide LED, saya akan menolong membaca ayat ganjil, Ibu Bapak ayat genap, demikian seterusnya nanti sampai ayat yang keempat. 4 ayat saja ya, saya akan memulai, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Baik, cukup sampai di ayat 4 terlebih dahulu. Di slide berikutnya saya memberikan semacam kerangka alur berpikir dari cara Paulus menulis surat Roma. Di Roma pasal yang ke-6 kita ingat kemarin kita mati dan bangkit bagi Kristus. Kita dibebaskan dari hukuman dosa, tetapi tidak hanya dibebaskan, kita juga dipanggil ya untuk terus menerus mematikan kedagingan di dalam kehidupan kita dan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan ya. Ada saya kasih blok warna kuning supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita tahu ini masuk kepada fase pengudusan. Ya, setelah dibenarkan kita terus-menerus dikuduskan di dalam Tuhan untuk semakin serupa dengan Dia. Lalu di Roma pasal yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, itu ada 2 perikop. Yang pertama membahas tentang hukum Taurat. Ya, tiba-tiba Paulus membahas hukum Taurat, lalu yang di perikop bawahnya di pasal ke-7, Paulus membahas tentang apa semacam perang batin atau konflik batin, pergumulannya, ya pergumulan kehidupannya, realitas pergumulan orang percaya yang begitu jujur. Nah, Saudara kita tahu semua ya, hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan oleh Allah. Dan itu baik sekali, dikatakan di Roma pasal yang ke-7 itu kudus, bahkan itu benar. Tetapi ternyata melalui hukum Taurat, manusia justru mengenal dosa dan tidak hanya mengenal dosa, makin larut-larut dan larut terhadap dosa itu. Jadi sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang buruk karena dosa manusia. Karena semua manusia telah berdosa. Itu ada di ayat 14 yang saya tuliskan di sana ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, baik, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Bahkan sampai Paulus itu bicara begini di ayat 22, pasal yang ke-7.
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dia suka akan hukum Allah di dalam batinnya. Tetapi perhatikan di ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Jadi sederhananya di dalam batin dia senang sama hukum Allah. Tapi di dalam anggota tubuhnya yang lain juga ada keinginan untuk melawan hukum Allah. Saudara kira-kira pernah mengalami itu enggak? Pernah ya? Karena ini dilakukan atau digumuli oleh Paulus ketika Paulus sudah dibenarkan. Roma pasal yang ke-7 ini. Jadi Paulus adalah orang percaya yang sudah menerima Kristus. Tetapi di dalam pergumulan batinnya, aku ini ingin untuk menolong misalkan orang lain. Tetapi rasanya, wah orang itu jengkelin, gak jadi tak tolong aja. Jadi kita tahu sesuatu yang baik, kita pengen melakukannya, suka. Tetapi di lain sisi kehidupan kita semacam, enggak deh, saya enggak akan lakukan itu. Jadi semacam ada apa? Perang batin. Dan itu dialami oleh Paulus, orang percaya, dan saya yakin itu kita alami sampai saat ini. Di bagian ini kalau kita berhenti di sini kita akan melihat satu hal, Bapak Ibu silahkan dilanjutkan. Hukum itu memang baik, memberitahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi hukum itu tidak memberi kemampuan kita untuk melakukannya. Dia baik tapi enggak memiliki kemampuan, memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa menaatinya. Itu hukum Taurat. Nah, seperti ilustrasinya begini, saudara. Ada seorang yang tenggelam, ya dia jalan-jalan di sungai, arusnya cukup deras, lalu tenggelam. Lalu dalam bahasa Jawa itu gelagapan, tahu saudara gelagapan ya? Gelagapan, jadi dia tidak bisa berenang, lalu dia hampir tenggelam, lalu tibalah ada seseorang yang jalan di pinggir sungai, lalu kemudian dia melemparkan sesuatu kepada orang itu, yang tenggelam itu. Lalu orang tenggelam itu bilang, waduh puji Tuhan ternyata ada yang nolong aku. Tapi begitu dibuka, yang terjadi adalah bukunya itu tulisannya adalah tutorial berenang. Saudara. Lalu dibuka di situ ada gerakan tangan itu harus begini. Kalau tangan lagi membuka, kaki juga harus membuka. Lalu ambil nafas tuh yang benar begini, posisi kepala begini gitu ya. Kira-kira orang yang tenggelam itu selamat atau enggak? Enggak. Padahal buku itu baik atau baik? Baik. Gak ada salahnya bukunya. Tetapi buku itu tidak memberi kemampuan untuk orang itu bisa keluar dari dari sungai itu. Sama, itu seperti ilustrasinya hukum Taurat baik, tapi enggak memberi kita kemampuan untuk bisa melakukannya. Dan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 24, Paulus ada di dalam keputusasaan, saudara. Di bagian ayat terakhir dari ayat 7, pasal 7 ayat 24, di sana dikatakan Paulus itu bilang begini, aku ini adalah manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu kata-kata Paulus di tengah segala keputusasaannya. Dan mungkin saya dan saudara juga pernah ada di dalam kondisi yang semacam ini. Aku ini manusia celaka, aku sudah berjuang pengen hidup benar, tapi kenapa seringkali dosa membawaku kepada kejatuhan demi kejatuhan. Mungkin kita akan sampai berkata, sudahlah kalau begitu aku gak-gaan lah, gak patean lah, gak firman-firman Tuhanan lah, uangel ditaati. Kalau begitu aku hidup sembarangan saja, sudah diumbar saja nafsunya. Ada orang-orang yang akhirnya lari kepada ekstrim yang demikian. Bahkan Paulus berkata, siapakah yang akan melepaskan aku? Dia menyebut tubuhnya adalah sebagai tubuh maut. Nah saudara, menariknya di tengah keputusasaan itu yang dialami oleh Paulus, satu ayat setelah ayat ini, Paulus langsung semacam switch. Dia berkata apa? Syukur kepada Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia sadar yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini adalah hanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan kalimat ini, cerita ini, itu mengantar kepada Roma pasal yang ke-8. Ayat yang akan jadi bacaan kita, yang akan kita gali. Saudara silahkan lihat Roma 8 ayat 1 itu bunyinya apa saudara? Roma 8 ayat 1 silahkan dilihat. Kita baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat 1 di slide bisa dilanjutkan karena saya menuliskannya.
Ya, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di bagian ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara di tengah segala keputusasaan Paulus dan mungkin kita semuanya, kita bisa memiliki pengharapan bahwa yang bisa melepaskan tubuh maut yang kita mungkin juga miliki di dalam dunia ini hanyalah Kristus Yesus. Kenapa tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus? Itu bukan karena Allah itu menolerir dosa, kompromi dengan dosa. Bukan, tapi Allah menyelesaikannya dengan cara yang luar biasa. Allah tidak hanya, kalau begitu saya kasih aja kepada manusia, dia menghilangkan sifat adilnya. Tidak, tidak demikian. Tapi Allah mempersatukan kasih dan adilnya di dalam Kristus Yesus. Karena dijelaskan di ayat yang ketiga, yang membuat saya dan saudara tidak lagi dihukum, itu karena apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, betul ya, hukum Taurat tadi tidak memberikan kita kemampuan, karena ada dosa, ada daging dalam kehidupan kita, enggak mungkin dilakukan hukum Taurat, itu telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana Allah melakukan itu? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri, supaya di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini ayatnya yang bagian 3b agak sedikit rumit saudara ya, ada banyak kata daging diulang. Intinya adalah dia turun menjadi daging. Tetapi di dalam kedagingan, kemanusiaannya di tengah-tengah manusia berbeda dengan kita. Kalau kedagingan kita dipenuhi dengan dosa, ada natur dosa, tetapi di dalam kedagingan kemanusiaan Kristus tidak ada natur dosa. Dan dia mati, dia hidup sempurna, dia mati dan dia bangkit untuk menggantikan kita semuanya. Saudara, itu adalah esensi ketika kita dibenarkan di bagian ini. Makanya tidak ada lagi penghukuman. Karena apa? Karena Allah mengutus Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Menariknya, sekarang kita masuk kepada judul khotbah saya yaitu hidup oleh roh. Menariknya dia tidak hanya mengorbankan sang putra tunggal Allah yaitu Yesus Kristus, tetapi dia juga mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Nah, ini penting supaya kita bisa memahami panggilan kita ke depan bukan hanya ditebus oleh Kristus, tetapi dia mengirimkan Roh Kudus itu ke dalam hati kita supaya kita bisa memenangi dosa-dosa yang sekarang ini menggoda kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara dan bagaimana kita meresponinya. Yang pertama saudara, roh itu memampukan kita menang melawan dosa. Jadi kalau tadi kita melihat Allah Tritunggal ya, Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan putranya, Yesus Kristus, pribadi kedua. Tapi tidak berhenti di situ. Manusia tidak dibiarkan sendirian karena Allah juga mengirimkan pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus ke dalam setiap orang yang percaya. Nah, roh ini apa? Peran dan fungsinya bagi kita. Dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, saya memberi garis tebal yaitu memblok kata memerdekakan. Apa yang dimaksud kata memerdekakan di sini? Kata memerdekakan di sini itu mencakup dua hal Bapak Ibu Saudara. Berapa? Mencakup dua hal. Yang pertama yaitu memerdekakan dari hukuman dosa. Yaitu ketika dia menuntun kita semuanya untuk sadar, kamu itu berdosa. Kamu enggak iso menyelamatkan dirimu sendiri. Maka kamu perlu memandang kepada siapa? Kristus. Itu adalah karya dari siapa? Dari Roh Kudus. Bagian yang pertama, itu mengubah posisi kita. Ya saya sering katakan, membenarkan kita. Merubah dari yang awalnya terdakwa, tapi diselamatkan. Yang awalnya harus dihukum, lalu kemudian dibebaskan. Yang awalnya punya hutang dosa, lalu dibilang utangmu lunas. Itu maksud dari memerdekakan yang pertama. Tetapi memerdekakan yang kedua, itu juga memerdekakan dari godaan dosa. Yaitu perang batin yang tadi Paulus alami. Dia mengirimkan roh supaya kita bisa memenangkan godaan-godaan dosa di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melawan godaan-godaan dosa itu, maka dia mengirimkan Roh Kudus itu di dalam hati setiap orang yang percaya.
Dan itu saudara bisa lihat di ayat yang keempat, ini menarik sekali karena di ayat yang keempat itu bunyinya begini ya. Setelah ayat ketiga tadi dikatakan apa? Yesus Kristus itu menggenapi tuntutan hukum Taurat, betul ya? Ayat keempat itu bunyinya begini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Menurut saudara ada yang janggal enggak? Waktu saya baca ayat ini, biasanya di banyak ayat Alkitab dikatakan tuntutan hukum Taurat itu sudah selesai di dalam siapa? Yesus Kristus kan? Yesus Kristus itu sudah menyelesaikan tuntutan hukum Taurat. Karena tuntutannya sempurna, siapa yang bisa sempurna? Hanya Yesus saja sudah selesai. Tetapi bunyi ayatnya itu bukan digenapi di dalam Kristus, bukan. Tapi digenapi di dalam siapa? Di dalam kita. Berarti itu artinya saudara, kita ini tidak hanya selesai dibenarkan, tidak hanya itu. Tetapi kita ini juga apa? Dituntut untuk bisa melakukan apa? Hukum Allah itu. Jadi ini bukan soal hanya leha-leha setelah diselamatkan, tetapi akhirnya kita juga harus melakukan hukum Allah. Kenapa Tuhan meminta kita untuk kembali melakukan hukum Allah, perintah Allah? Karena kita ini sudah tidak dikuasai oleh daging, tapi dikuasai oleh roh. Dengan kata lain begini, kalau Tuhan nggak bekali kita, dia nggak akan mungkin suruh kita. Tapi karena Tuhan sudah bekali kita dengan roh, maka dia meminta kita untuk menaati dia, menaati hukumnya. Jadi ini supaya kita jelas bahwa panggilan kita Bapak Ibu Saudara itu bukan hanya diampuni, ditebus, diberikan anugerah, bukan hanya itu. Tetapi kita diberi kekuatan untuk hidup yang baru. Makanya ada seorang tokoh bernama Tim Keller, dia bilang begini saudara. Injil tidak hanya memberikan pengampunan, tetapi kekuatan untuk hidup yang baru yaitu menaati Allah dan di saat yang bersamaan kita mematikan dosa kita. Tapi menariknya saudara kita perlu ingat, kita bisa berperang itu bukan hanya supaya menang, tetapi pada posisi yang sudah menang. Nah ini bedanya. Bedanya kita dengan orang di luar gereja yang tidak percaya, orang itu berjuang supaya menang, supaya dapat. Dapat apa? Ya dapat berkat, dapat surga dan lain sebagainya. Tapi kita berperang melawan dosa, posisi kita itu sudah menang. Karena apa? Karena Kristus sudah mengalahkan maut, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Jadi waktu kita bergumul, berperang melawan dosa, kita harus sadar saudara bahwa kita ini sudah ada di dalam posisi yang menang. Fakta ini itu menolong kita semua untuk bisa menang terhadap dosa. Makanya minggu lalu saya menuliskan apa? Tugas kita itu enggak hanya berjuang melawan dosa, itu penting. Tapi mengingatkan identitas diri kita bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, itu juga jauh lebih penting. Kadang orang itu enggak ingat kalau dia itu adalah umat tebusan. Maka Paulus kemarin bilang apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu telah dibaptis? Ya di dalam kematian Kristus dan kamu telah dibangkitkan supaya kamu bisa hidup bagi Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi lanjutannya? Di ayat yang ke-12 itu sebabnya dikatakan begini saudara di ayat 12. Jadi saudara-saudara ayat 12 ya, kita adalah orang yang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita ini bisa dibilang berhutang kepada bukan daging, tetapi kepada roh. Yang harus dibayar dalam bentuk apa? Dikatakan di ayat 13, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi saya dan saudara ini tidak hanya sudah ditebus selesai, tetapi harus masih ada perjuangan berikutnya, yaitu mematikan dosa yang ada di dalam tubuh kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa implikasinya bagi saya dan saudara? Saudara, perjuangan melawan dosa itu adalah tanda kehidupan. Perhatikan baik-baik, ada banyak orang yang waktu bergumul dengan dosa, perang batin, berjuang untuk lepas dari dosa, mungkin juga seringkali diambang kegagalan, mungkin kita gagal. Ada orang yang berkata, sudah saya rasanya ini saya memang bukan umat pilihan, saya bukan anak Tuhan. Biasanya orang ada di dalam keputusasaan itu. Tetapi hari ini kita diingatkan, kalau Paulus bergumul dengan dosa, perang batin, konflik batin, itu adalah tanda Roh Kudus sedang bekerja.
Jadi waktu saya dan saudara perang nih, bergumul dengan dosa, saya pengen supaya lepas dari dosa, tapi ada jatuhnya. Lalu saya berusaha lagi, itu adalah tanda, itu bukan berarti saudara gagal di dalam iman, bukan. Tapi itu tanda roh itu hidup dan bekerja sampai saat ini. Saya pernah mendengar ada seorang teolog bilang begini saudara ya, Pak bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini diselamatkan oleh Tuhan? Dia hanya menjawab, kalau engkau di dalam hatimu masih ada perjuangan untuk melawan dosa. Engkau masih berdoa supaya engkau bisa lepas dari dosa. Itu tanda engkau adalah orang pilihan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk berjuang melawan dosa. Tapi beda dengan orang yang bilang, dosa enak ini, dinikmatilah. Dosa enak kok diperangi. Ya dosa itu dinikmati saja. Itu tanda orang-orang yang tidak diselamatkan. Itu bukan orang pilihan yang memiliki mental semacam itu. Maka Bapak Ibu Saudara kalau kita ada di dalam dosa dan kita menikmatinya dan tidak pernah ada pertobatan, firman Tuhan dengan jelas kok. Itu tidak akan berakhir pada kekekalan yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, implikasi yang kedua, jangan hanya mengandalkan kekuatan diri, tetapi kepada Sang Ilahi, yaitu Roh itu sendiri. Saudara di bagian berikutnya saya nulis begini ya. Silakan dilanjutkan teksnya, slide-nya. Di bagian berikutnya saya menuliskan dulu kita hanya punya hukum yang baik, tapi tidak memberi kita kemampuan. Tapi sekarang kita punya roh kebenaran yang memampukan kita untuk hidup benar. Saudara, ini perbandingan, perbedaan dulu dan sekarang. Dulu kita hanya punya hukumnya, baik, tapi nggak ngasih kemampuan. Tapi sekarang kita justru punya roh kebenarannya yang memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menang melawan godaan dosa hidup di dalam roh, jangan hanya mengandalkan kekuatan diri kita, saudara. Tetapi harus bergantung kepada Sang Ilahi. Nah ini yang membedakan sekali. Usaha pertobatan orang Kristen dan orang di luar Kristen itu sangat-sangat berbeda. Kenapa? Karena justru di dalam kekristenan, usaha untuk mengalahkan godaan dosa itu adalah ketika kita mau mengakui segala kerapuhan kita dan kita bergantung kepada Roh Kudus. Kita bergantung kepada Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Jadi ini bukan hanya sekedar kita berjuang keras, seberapa besar tekad kita untuk lepas dari dosa, seberapa kuat usaha kita untuk keluar dari dosa, bukan hanya itu. Tapi ini juga berbicara tentang seberapa kuat kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan rohnya, mengakui kerapuhan kita dan bersandar kepada rohnya. Maka ada satu kalimat dari, silakan dilanjutkan. Wah, ada yang kenal saudara? Ini orangnya aja nggak tahu kalau saya masukkan ke sini saudara ya. Karena ini beda dengan slide yang saya kasih di pemerintahan, saya lengkapi ya. Di mana beliaunya sekarang? Oh ada di atas ya. Ya ini saya konsekuen, karena ini memang bukan kalimat saya. Saya terberkati waktu beliau menulis Kepala Hati Tangan. Beliau menuliskan begini, kalau saudara tahu beliau tuh gaya penulisannya ya begini. Gak ada formal-formalnya saudara ya. Jadi dia nulis begini, jadi keberhasilan kita menang ama dosa, saya benar-benar kutip, ama dosa itu bukan hanya tergantung ama perjuangan kita, diri kita sendiri. Tapi juga ama seberapa kita berserah untuk hidup dengan rohnya yang kudus. Saya tuh bingung, ama itu apa sih? Sama gitu ya. Jadi tapi benar di balik kalimat ini saya mengamininya. Keberhasilan kita itu bukan hanya soal apa? Wah kita berusaha, bertekad, berjuang, nekat. Enggak hanya itu, saya tidak mengatakan itu salah ya. Tidak hanya itu, tapi juga bicara tentang ketergantungan kita kepada siapa? Kepada rohnya. Beda, kalau orang di luar sana enggak mungkin ada itu karena tidak ada roh di dalam hidupnya. Ini adalah tentang mengakui, Tuhan aku sudah bergumul ini, dosa ini dengan luar biasa. Sekarang aku mengakui, sulit sekali. Sekarang aku berlutut di hadapan-Mu, aku memohon Tuhan memberi kemampuan untuk aku bisa lepas ini. Itu hanya muncul dari orang-orang yang memahami bahwa di dalam dirinya ada roh. Jadi tidak mengandalkan kekuatan diri kita, tapi justru kita bisa mengandalkan Roh Kudus, kita datang kepada Dia memohon kekuatan dari Dia untuk kita bisa mengalahkan dosa-dosa. Itu sebabnya saya selalu mengulang-ulang, disiplin rohani itu sangat-sangat penting saudara. Disiplin rohani sangat-sangat penting. Berdoa, membaca firman, datang ke ibadah, ikut pemuritan, tadi ada testimoni,
Bagaimana pemuritan menolong kita untuk bisa terus-menerus dikuatkan. Ya, pemuritan akan menguatkan kita. Kita akan sadar bahwa kita tidak berjuang sendirian. Ada teman-teman kita, ada gembala kita yang menolong kita untuk bisa terus bertumbuh. Mungkin kita akan jatuh, dan akan jatuh, dan akan jatuh. Tetapi percayalah bukan seberapa jauh kita jatuh, tetapi bagaimana kita bisa bangkit kembali untuk memuliakan Tuhan. Jadi di bagian pertama, Roh menolong kita, menuntun kita untuk kita bisa menang melawan godaan dosa. Yang kedua, saudara, Roh itu mengarahkan pikiran kita kepada Allah. Roh mengarahkan pikiran kita kepada Allah. Di ayat kelima dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh itu memikirkan hal-hal yang dari roh. Sudah kata memikirkan di sana, saya kasih lingkaran, itu berasal dari kata proneia. Artinya sesuatu yang ada di dalam diri kita, mendorong kita dan menentukan apa yang menjadi keputusan dan perbuatan kita. Jadi ini bukan hanya soal logika, pikiran, bukan. Tetapi sesuatu yang mendorong di dalam hidup kita untuk kita bisa ambil keputusan, mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu. Dan Paulus mengontraskan, saudara, mengontraskan. Mengontraskan itu semacam apa? Membandingkan. Ada dua macam pola kehidupan. Yang pertama menurut daging, yang kedua menurut roh. Saya menyederhanakan dengan tabel ini, saudara ya. Itu rangkuman dari ayat 5 sampai yang ke-8, ya saya sengaja kasih yang besar space untuk hidup menurut roh, karena kita sedang membahas itu. Hidup menurut daging, saudara, itu pikirannya tertuju kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Tapi kalau hidup menurut roh, dikatakan dia akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan kepentingan Allah. Tujuannya adalah Allah. Ya, apa yang dimaksud dengan pikirannya tertuju kepada Allah? Saya menuliskan dua, ya. Dua saja, sebenarnya bisa dieksplor lebih banyak lagi. Yang pertama kita memikirkan keindahan kasihnya, yang kedua kita memikirkan otoritasnya dalam hidup saya dan saudara. Saya bahas dulu yang pertama ya. Apa yang dimaksud dengan roh akan menuntun kita untuk memikirkan hal-hal yang roh, yaitu tentang keindahan kasihnya. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Saudara, saya percaya Roh Kudus, pribadi ketiga di dalam Allah Tritunggal, itu akan menuntun kita kepada sang kebenaran. Dulu kalau saudara ingat saya pernah membahas tentang Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi itu saling memuliakan satu dengan yang lain. Bapa memuliakan anak, anak memuliakan Bapa. Bapa memuliakan Roh, Roh memuliakan Bapa. Ketiga pribadi itu tidak ada yang ingin menjadi apa? Yang utama. Saling memuliakan satu dengan yang lain. Dan Roh Kudus itu menuntun kita kepada sang kebenaran. Sang firman yang menjadi manusia sebagai perwujudan kasih terbesarnya. Dia akan menuntun pikiran kita untuk kita bisa mengingat sang firman itu. Betapa sang firman menjadi manusia itu adalah bentuk kasih terbesar yang ada di muka bumi ini. Waktu Allah mau mengosongkan dirinya dan menjadi manusia di dalam kemanusiaan, itu adalah bentuk terbesar. Kenapa? Karena Allah itu roh, dia tidak terbatas ruang dan waktu, tapi dia mau membatasi dirinya. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani, bacaan kita hari Selasa, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Sehingga saudara, kalau kita terus-menerus memikirkan karya Allah, kasih Allah di dalam kehidupan kita, pengorbanannya yang begitu besar, kita akan dibuat untuk bisa menaati Allah. Itu bukan karena takut dihukum, tetapi karena keindahan kasih dan pengorbanannya. Ini yang saya sering katakan, pertobatan Injil berbeda dengan pertobatan moralistik. Pertobatan moralistik itu biasanya takut dihukum atau pengen sesuatu, pengen hadiah maka dia taat. Atau menghindari hukuman, maka dia taat. Itu pertobatan moralistik. Mungkin tindakannya berubah dari yang sombong gak jadi sombong. Tapi faktornya yang merubah dari sombong menjadi tidak sombong, itu karena satu takut dihukum, dua pengen sesuatu dari Allah. Saya pikir itu bukan pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi pertobatan yang benar itu dipengaruhi oleh Injil. Orang yang sadar saya berdosa, saya tidak layak, tapi Tuhan gantikan saya. Dihukum bagi saya. Itu Injil. Orang yang sadar tentang keindahan Injil itu akan berubah, bertobat dengan ketulusan, dengan kerelaan.
bukan karena takut dihukum dan bukan karena diiming-imingi, saudara. Nah itulah yang dimaksud dengan pertobatan Injil. Maka kita perlu merenungkan apa yang Kristus kerjakan bagi kita. Apa yang Kristus lakukan di dalam hidup saya dan saudara, supaya kita bisa semakin tidak suka terhadap dosa. Kenapa? Karena sudah ada yang jauh lebih menarik hati kita dibandingkan kepalsuan dosa. Maka saya menuliskan di bagian berikutnya begini, saudara. Ketika kita perlu terus memandang kepada Kristus agar ia semakin menarik hati kita dibandingkan kepalsuan setiap dosa. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Kita perlu terus memandang Kristus dan karyanya agar ia semakin menarik hati kita dibandingkan kepalsuan setiap dosa. Hanya saat kita sadar bahwa ada hal yang lebih berharga, maka kita akan meninggalkan yang lama. Masih gangguan ya slide-nya. Saya ulangi sekali lagi, hanya saat kita sadar bahwa ada hal yang lebih berharga, maka kita akan meninggalkan yang lama, saudara. Saudara, mengapa sih kita masih menyukai hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini? Kenapa? Kenapa kita masih menyukai hal-hal yang berbau dengan dosa? Kenapa? Yaitu karena kita belum benar-benar melihat dan merasakan, serta mengalami betapa indahnya, tingginya, dalamnya, dan lebarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Ada banyak orang ya berusaha untuk mendapatkan semua itu. Indahnya kasih dari siapa? Dari pacar gitu saudara ya. Dari orang lain untuk memenuhi kasih di dalam hidupnya. Maka kita hanya akan bisa lepas dari semua itu kalau kita nemukan kasih yang lebih besar. Yaitu kasihnya siapa? Kasihnya Kristus. Maka kita perlu untuk terus memandang kepada Kristus supaya Kristus tuh menarik hati kita. Kita makin cinta karena kita tahu Kristus mencintai kita dengan luar biasa dan kita tidak lagi mencintai dosa. Itulah cara kerja pertobatan di dalam Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian yang pertama ya. Kebenarannya kita perlu terus menerus Roh Kudus menuntun kita mengarahkan kepada sang kebenaran. Tapi yang kedua, Roh Kudus juga menuntun kita memikirkan otoritasnya bagi hidup saya dan saudara. Kita perlu sadar saudara bahwa kita yang telah ditebus, hidup kita itu sudah bukan milik kita lagi ya. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Maka saudara, saya ingin memberikan ya beberapa ilustrasi saudara ya. Kita itu enggak lagi bisa bilang begini saudara. Ya ini ya, di dalam hidup saya dan saudara, ini dompet mewakili ekonomi saudara ya. Sekalipun saya nggak tahu dalamnya isinya berapa. Biasanya nggak ada karena sekarang sudah pakai e-money saudara ya. Tapi ini mewakili ekonomi kita. Biasanya kita ini bicara, oh Tuhan ini adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi soal keuangan, soal finansial, soal ekonomi, Tuhan gak usah melok-melok ya Tuhan ya. Tuhan duduk manis saja yang di sebelah sini. Ini urusan saya Tuhan. Kalau kita lagi banyak duit. Jadi kita pakai uang kita untuk apa itu terserah kita. Bukan maunya siapa? Bukan maunya Tuhan. Makanya seringkali ada orang yang saya sering mendengar ini ya. Makanya kalau beli sesuatu itu bukan sesuatu yang kamu inginkan. Tapi sesuatu yang kamu butuhkan. Biasanya kan ada itu saudara ya. Tapi kita seringkali terjebak, baik di tuku gitu saudara ya. Aku pengen ini dibeli, aku pengen ini dibeli. Wong aku duit, apa urusannya? Kalau enggak donatur dilarang ngatur, gitu saudara ya. Biasanya kan tambah gitu kan saudara. Apalagi kalau pasangan kita, wis ojo pah, ngono ya. Kamu ini enggak ngasih donatur, enggak usah ngatur saudara ya. Jadi kalau kita dalam kondisi yang baik, Tuhan itu kayak semacam, ini kalau saya bilang kunci itu ya. Ini ada kunci saudara ya. Kuncinya tak pegang, enggak usah lah pegang kunci Tuhan, ini sudah lagi baik, semuanya urusan saya. Tuhan duduk manis aja lah di sini gitu. Padahal kita bilang Tuhan itu penebus kita, tapi tidak membiarkan Tuhan mengatur hidup kita. Nanti giliran kantong kering saudara, yang dilakukan Tuhan datanglah kepadaku. Tuhan ekonomiku lagi hancur, Tuhan datang kepadaku. Benar gak saudara? Kuncinya ini Tuhan, kunci pegang Tuhan. Tolong pulihkan finansialku, betul saudara? Itu soal dompet. Soal kesehatan saudara. Jangan lihat produknya saudara ya, ini tadi saya juga diberi. Soal kesehatan lagi sehat kita Tuhan gak usah atur hidupku lah. Pola hidup itu urusanku. Kuncinya ada di aku saudara ya, ini ya. Gaya hidup gitu, ini urusan saya Tuhan tuh duduk manis saja gitu ya.
kita masih kuat, sehat, saya bisa melakukan segala sesuatu. Tapi nanti saudara, kalau sudah ada sakitnya, kuncinya apa? Tuhan kuncinya, bawaan Tuhan, sakitku tolong sembuhkan, tengking dalam nama Yesus. Benar gak saudara? Waktu baik-baik saja kuncinya di tangan kita. Saya yang ngatur Tuhan. Nanti tapi kalau udah sakit saudara, Tuhan tolong kuncinya Tuhan. Tolong buka dong supaya saya sehat Tuhan. Itu kita saudara. Jadi kita tidak lagi menjadikan otoritas ya yang harusnya kita menundukkan diri kita, Tuhan mengatur hidup kita, tetapi kita seringkali tidak mau. Kalender saudara, kalau sudah lagi baik-baik saja apa? Jadwal urusan saya, semua agenda itu ya terserah saya. Mau ke gereja nggak gereja urusan saya, yang penting saya bisa bekerja, saya bisa dapat banyak duit, saya rapat sana sini, semua tentang saya. Ya jadwal itu kalau di kalender ada 31 bulan, ya Tuhan kan ada tanggal merah minggu 4 ya Tuhan 2 aja lah, ya selebihnya saya. Gitu. Dalam posisi baik-baik saja. Nanti kalau dalam posisi nggak baik, saudara, kuncinya dikasih Tuhan lagi, saudara. Tuhan tolong atur dong, saya ini sudah kok jadi workaholic, gak ada waktu istirahat dan lain sebagainya. Kuncinya dikasih siapa? Tuhan lagi. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan milik kita. Tetapi miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Dan saudara, apa yang harus kita responi di dalam hal ini? Kita harus selalu disadarkan hari demi hari saudara, bahwa panggilan kita itu adalah untuk melayani dia. Semua kehidupan saya dan saudara itu harusnya dipersembahkan kepada Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang ketiga, bagian kedua, Roh menuntun kita kepada pikiran, ya, pikiran yang terus-menerus memikirkan hal-hal tentang Roh, tentang Allah kita. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu Roh menjamin masa depan kebangkitan kita. Saudara bisa lihat itu di ayat ke-17, ya ayat 17 kita akan melihatnya. Saya akan memulai membaca dari ayat 16, saudara ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jelas di sana Roh itu bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia mengingatkan kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita disebut sebagai anak Allah, maka di bagian paling akhir kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Di bagian ini saudara kita akan bisa melihat bahwa di dalam konsep kekristenan kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian bukanlah akhir cerita, penderitaan bukanlah cerita terakhir karena selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Itu sebabnya orang Kristen selalu memiliki pengharapan yang berbeda. Saudara yang saat ini mungkin ada di dalam penderitaan, kita akan bahas lebih banyak minggu depan, karena minggu depan temanya langsung tentang penderitaan. Kita yang ada di dalam penderitaan jangan pernah berputus asa terhadap penderitaan itu saudara ya. Kita harus mengingat bahwa Kristus menopang saya dan saudara. Kalaupun saya dan saudara menderita, kita bisa menghayati kita tidak menderita sendirian, tetapi menderita bersama dengan Kristus. Kristus akan menopang dan menguatkan kita di dalam proses-proses yang tidak mudah itu. Jadi jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah berputus asa ketika kita ada di dalam segala pencobaan. Bahkan di dalam penderitaan-penderitaan yang mungkin saat ini dialami. Ingatlah Kristus ada bersama dengan kita. Yang berikutnya dan yang ini menjadi topik terakhir yang saya akan bahas. Bicara tentang kebangkitan saudara. Ini akan memberikan satu perspektif yang baru ya. Bahwa jangan hanya hidup untuk dunia sekarang, hiduplah untuk perspektif kekekalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Ya, selesai nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kita akan memiliki persekutuan yang indah dan kekal bersama dengan Kristus. Saudara yang perlu tahu adalah nanti di dalam kehidupan kekal di langit baru dan bumi baru, itu bukan suatu tempat yang benar-benar baru. Sekali lagi ya, bukan suatu tempat yang benar-benar baru. Bukan suatu tempat yang lain, bukan. Tetapi adalah tentang di mana kita ada di tempat ini
dan Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Jadi kita tidak pergi kemana-mana, kita akan ada di tempat ini tetapi di dalam perspektif yang sudah diperbaharui. Nah, saudara perhatikan, waktu Tuhan memperbaharui dan nanti akan menjadi tempat di mana kita mengalami persekutuan kekal bersama dengan Kristus, itu tidak dimulai nanti. Tuhan memulihkannya enggak mulai nanti kalau sudah selesai semua, Tuhan datang, Tuhan baru pulihkan dengan seling. Tidak. Tapi dia sudah memulai pemulihannya dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Tuhan saat ini itu sedang memulihkan dunia ini yang nanti akan sempurna waktu Tuhan Yesus datang ke dua kali. Bagaimana Tuhan memulihkan dunia ini? Masa sih Tuhan sudah memulihkan, sekarang sedang memulihkan dan nanti akan sempurna dipulihkan? Ya, dia mengundang kita untuk pemulihan dunia ini. Saudara ingat kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Betul ya? Di Kejadian 1 gambar dan rupa Allah, tapi kita berdosa sehingga rusak, tetapi kita juga harus ingat kita telah dipulihkan. Oleh siapa? Oleh Kristus. Maka panggilan kita sekarang ini adalah apa? Untuk mengelola dunia ini. Mengelola dunia ini, saudara. Maka kalau ada orang bilang, apa sih kamu, bagaimana tujuan hidupmu? Pasti orang akan jawab apa? Memuliakan apa? Tuhan. Itu kan jawaban template, saudara ya. Kamu hidup untuk apa? Memuliakan Tuhan. Tidak salah. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya. Saudara memuliakan Tuhan dengan apa? Salah satu caranya adalah dengan apa? Menekuni panggilan saudara. Saudara yang saat ini jago main gitar, dikasih talenta main gitar. Sungguh-sungguhlah untuk belajar, serius main gitar. Kalau bisa saudara kerja keras sampai saudara expert jadi pemain gitar. Memuliakan Tuhan lewat permainan gitar saudara. Saudara yang saat ini mungkin pekerja bangunan. Saudara harus sungguh-sungguh melatih skill saudara. Saudara yang mekanik, latihlah skill saudara. Kenapa? Karena itu menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara diberikan talenta, saudara jangan setengah-setengah. Berjuanglah keras. Bahkan saya senang kalau mungkin ada orang tua yang mendisiplin anak-anaknya untuk bisa menemukan panggilannya. Latihan dengan keras, didisiplin. Biasanya anak kan ogah-ogahan gitu ya, tapi kalau didisiplin pasti hasilnya akan luar biasa. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Ada seorang teolog yang sangat terkenal, yaitu Louis Berkhof. Dia penulis buku teologi sistematika yang sangat banyak sekali. Dia bilang begini, saudara. Apapun yang mendatangkan sumbangsih bagi pembebasan umat manusia akan tetap dipelihara dan ditambahkan dalam bumi yang baru. Maksudnya kebaikan yang saat ini kita lakukan. Ketika saudara menjadi pemain gitar yang handal, saudara menjadi seorang karyawan yang cakap mengerjakan tugas-tugas saudara. Saudara menjadi pengusaha, bisnismen yang benar, yang berintegritas di hadapan Tuhan. Itu akan menghasilkan kemampuan dan kapasitas untuk saudara mengelola. Mengelola apa? Mengelola keluarga saudara. Saudara makin cakap, saudara makin ahli, saudara makin banyak orang mencari saudara. Dan itu menjadi alat apa? Tuhan saudara mengelola keluarga saudara. Menjadi alat supaya saudara bisa mengelola masyarakat. Banyak orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang menemukan satu terobosan-terobosan tertentu, dia mengasah. Dia tidak tidur mungkin 24 jam, dia hanya tidur 5-6 jam. Dia memikirkan temuan-temuannya. Sampai kemudian muncul satu inovasi-inovasi yang baru. Untuk apa? Untuk mengelola masyarakat. Dan ingat saudara, apa yang kita lakukan yang baik di dunia ini, nanti akan disempurnakan di dalam langit baru dan bumi yang baru. Maka saudara kalau kita punya perspektif ini, kita akan benar-benar serius saudara untuk bisa mengembangkan semua talenta kita. Jangan pernah kita hanya melakukan untuk saat ini, pandanglah pada perspektif yang kekal. Bahwa kita semua diundang oleh Tuhan untuk pemulihan dunia ini. Maka saudara kalau sekarang ada banyak debat diskusi soal apa itu? Kebijakan-kebijakan pemerintah, itu adalah panggilan kita untuk menyuarakan, bukan? Ya saya senang, saya follow-followan dengan beberapa anggota gereja yang cukup vokal ya terhadap krisis, terhadap diskusi, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Saya justru mendorong terus lakukan itu. Mengkritisi misal MBG, ya MBG kan dalam banyak hal yang dikritisi saudara ya. Saudara mau vokal di sosial media mengutarakan pendapat saudara silahkan. Ya.
Saudara mau pakai meneliti MBG, apakah itu benar-benar, kan sekarang sebutannya ada diganti ya. MBG itu kan makanan bergizi gratis. Lalu ada anak muda yang keluar-keluar yang itu ya dia bilang apa? Makan beracun gratis gitu ya. Sekarang kan ada apa? Polemik ya, ada dua kubu, ya semua pasti akan ada pro kontra. Lalu saudara turut ambil bagian dalam situ mengutarakan pandangan saudara, tentu saudara perlu memikirkan pandangannya, tetapi ketika saudara menyuarakan itu, saya mengapresiasi. Bagian dari apa? Bagian dari saudara belajar. Belajar mengaplikasikan pelajaran yang saudara dapat untuk diterapkan menjadi sebuah sumbangsi. Saudara dikasih Tuhan, hidup kita ini sangat luas. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat apapun, termasuk lewat panggilan-panggilan kita, profesi-profesi kita. Dan ingatlah, waktu kita melakukan itu adalah sarana Tuhan memulihkan dunia ini. Saya mengundang pemain musik, pelayan ke depan. Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak berjuang sendirian di dalam masa pengudusan ini. Roh yang memerdekakan kita dari dosa akan terus menolong saya dan saudara untuk bisa melawan godaan dosa. Roh yang sama juga akan terus menuntun kita memikirkan keindahan kasih-Nya supaya kita semakin menolak dosa, membenci dosa karena tidak lagi menarik. Karena yang menarik adalah keindahan Injil-Nya. Dan roh yang sama adalah roh yang menjamin kita semua akan dibangkitkan. Mari kita bersyukur.